Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 izin memperkenalkan anggotanya. Pertama yaitu dengan saya sendiri, Muhammad Isa Madani, dengan NIM 250509 Prayoga dengan akhiran NIM 005. Lalu ada Yafi Umran Azhar dengan akhiran NIM 0009. Lalu Aulia Via Alfusana dengan NIM akhir 0014. Lalu ada Jorvan Muhammad Jordan dengan NIM akhir 0017. Lalu ada Sera Rizky Amanda dengan NIM akhir 0019. Lalu ada Maila Wanda Eka Putri dengan NIM akhir 0032. Selamat menyaksikan penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maila Wanda Eka Putri dengan NIM 2505090032 kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan aljabar boolean. Apa itu aljabar boolean? Aljabar boolean ditemukan oleh George Boole pada tahun 1854. Boole melihat bahwa himpunan dan logika proposisi mempunyai sifat-sifat yang serupa, atau perhatikan kemiripan hukum-hukum aljabar logika dan hukum-hukum aljabar himpunan. Dalam buku The Laws of Thought, Boole memaparkan aturan dasar logika. Aturan dasar logika ini membentuk struktur matematika yang disebut aljabar boolean. Ada beberapa aplikasi, yaitu perancangan rangkaian logika, rangkaian pengukur, IC. Ini beberapa aplikasi aljabar boolean, yaitu peraga digital, integrated circuit atau IC, dan jaringan saklar. Definisi aljabar boolean. Definisi misalkan B adalah himpunan yang didefinisikan pada dua operator biner, plus dan titik atau kali, dan sebuah operator linear atau komplement. Misalkan 0 dan 1 adalah dua elemen yang berbeda dari B, maka tupelnya adalah B plus kali komplement 0, 1. Disebut aljabar boolean untuk setiap A, B, C. Elemen B berlaku aksioma berikut sebagai berikut. 1. Identitas. A plus 0 sama dengan A. Yang kedua, A kali 1 sama dengan A. Yang kedua, komutatif. A plus B sama dengan B plus A. Yang kedua, A kali B sama dengan B kali A. Yang ketiga, distributif. A kali dalam kurung B plus C sama dengan dalam kurung A kali B tambah dalam kurung A kali C. Yang kedua, A plus dalam kurung B kali C sama dengan A plus B kali A dalam kurung A plus C. Komplement. Yang keempat ada komplement. Untuk setiap A, elemen B terdapat unik A komplement B sehingga A plus A komplement sama dengan 1. Yang kedua, A kali A komplement sama dengan 0. Berhubung elemen-elemen B tidak didefinisikan nilainya, kita bebas menentukan anggota-anggota B. Maka terdapat banyak sekali aljabar boolean. Untuk mempunyai sebuah aljabar boolean, kita harus memperlihatkan 1. Elemen-elemen himpunan B. Yang kedua,
kaidah atau aturan untuk dua operator biner dan operator linear. Yang ketiga, himpunan B bersama-sama dengan dua operator tersebut memenuhi keempat aksioma di atas. Aljabar himpunan dan aljabar logika proposisi juga merupakan aljabar boolean karena memenuhi 4 aksioma di atas. Dengan kata lain, himpunan dan aljabar proposisi adalah himpunan bagian subset dari aljabar boolean. Pada aljabar proposisi, misalnya B berisi semua proposisi dengan n berubah. Yang kedua, dua elemen unik berbeda dari B adalah true dan false. Yang ketiga, operator biner sama dengan operator biner yaitu OR dan AND. Operator linear yaitu semua aksioma pada definisi di atas dipenuhi dengan kata lain B, OR, AND, false, true adalah aljabar boolean. Di sini ada aljabar boolean dua nilai. Aljabar boolean dua nilai merupakan aljabar boolean yang paling populer karena aplikasinya luas. Pada aljabar dua nilai yaitu B sama dengan 0, 1, operator biner adalah plus dan titik atau kali, operator linear adalah komplement. Kaidah untuk operator biner dalam operator linear adalah ini A 0011 B 0101 A kali B 0 0001, terus yang A plus B 01111 A komplement 10. Keempat aksioma di atas dipenuhi ekspresi boolean. Ekspresi boolean dibentuk dari elemen-elemen B dan atau berubah-berubah yang dapat dikombinasikan satu sama lain dengan operator plus, kali, dan komplement. Contohnya yaitu seperti ini 0, 1, A, B, A plus B, A kali B, A komplement kali dalam kurung B plus C, plus A kali B, B komplement plus A kali B kali C komplement plus B komplement dan sebagainya. Dan itu hanya yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zurfan Ahmad Jordan dengan NIM 25050900017. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum-hukum dan fungsi aljabar boolean. Langsung saja. Yang pertama, hukum numerik, hukum identitas. Dalam aljabar boolean, hukum identitas adalah hukum yang menyatakan bahwa satu variabel jika dioperasikan dengan elemen identitasnya maka nilai tetap sama atau tidak berubah. Elemen identitas tersebut adalah 0 operasi OR dan 1 untuk operasi AND. Artinya, jika satu variabel A digabungkan dengan 0 pada operasi OR atau dengan 1 pada operasi AND, maka hasilnya tetap A. Contoh, A N1 sama dengan A, maka A N1 sama dengan 1, N1 sama dengan 1. Angka 1 adalah A. Selanjutnya, hukum
idempoten. Hukum idempoten dalam aljabar adalah hukum yang menyatakan bahwa jika sesuatu variabel dioperasikan dengan dirinya sendiri, maka hasilnya tetap variabel tersebut. Contoh, jika A sama dengan 1, maka A or A sama dengan 1 or 1 sama dengan 1. Selanjutnya, hukum komplement. Hukum yang menyatakan bahwa suatu variabel jika dioperasikan dengan komplemennya dikembalikannya akan menghasilkan nilai tertentu. Artinya, variabel yang digabungkan dengan kebalikannya akan menghasilkan 1 pada OR dan 0 pada N. Contoh, jika A sama dengan 1, maka A negasi sama dengan 0. Jika A sama dengan 0, maka A negasi sama dengan 1. Hukum dominansi. Hukum dominansi dalam aljabar boolean adalah hukum yang menyatakan bahwa nilai tertentu dapat mendominasi hasil operasi logika sehingga hasil selalu tetap meskipun variabelnya berubah. Contoh, jika A sama dengan 0, maka jika A sama dengan 0, maka 0 or 1 sama dengan 1. Dan apabila jika A sama dengan 1, maka 0 and 0 sama dengan 0. Hukum involusi. Dalam aljabar boolean, hukum involusi adalah hukum yang menyatakan bahwa jika suatu variabel dikomplementkan dibalik 2 kali, maka hasilnya akan kembali ke nilai variabel semula. Contohnya jika A sama dengan 1, maka A negasi sama dengan 0. Dan A negasi dalam kurung A dalam kurung negasi sama dengan 1. Hukum penyerapan. Hukum penyerapan adalah hukum yang menyatakan bahwa suatu variabel dapat menyerap variabel lain yang dikombinasikan dengannya, sehingga hasil akhirnya tetap variabel tersebut. Artinya, jika A digabungkan dengan kombinasi yang masih mengandung A, maka hasil akhirnya tetap A, karena A akan menyerap bagian lainnya. Misalnya, A or dalam kurung buka A and B kurung tutup sama dengan A, dan A and kurung buka A or B kurung tutup sama dengan A. Next. Hukum komutatif. Dalam aljabar boolean, hukum komutatif adalah hukum yang menyatakan bahwa benturan variabel dalam operasi dapat ditukar tanpa mengubah hasilnya. Artinya, jika A dan B ditukar posisi, hasil operasinya tetap sama. Misal, B and A sama dengan A and B. Jadi, 1N0 sama dengan 0N1 sama dengan 0. Walaupun posisinya sama, hasilnya tetap sama. Hukum asosiatif. Hukum asosiatif adalah hukum yang menyatakan bahwa cara mengelompokkan variabel dalam suatu operasi tidak memengaruhi hasilnya. Walaupun tanda kurung atau pengelompokannya variabel dipisah, hasil operasinya tetap sama. Contoh, kurung buka 1 or 0 kurung tutup, or 1 sama dengan 1, or kurung buka 0 or 1 kurung tutup sama dengan 1, or 1 sama dengan 1. Hukum distributif. Dalam aljabar boolean, hukum distributif adalah hukum yang menyatakan bahwa suatu operasi dapat didistribusikan, disebarkan terhadap operasi lainnya tanpa mengubah hasilnya. Artinya, A dapat dikalikan atau digabungkan dengan setiap variabel di dalam tanda kurung. Contoh nomor 1, A N kurung tutup kurung buka B or C kurung tutup sama dengan A N B kurung tutup or kurung buka A N C kurung tutup A N kurung buka B or C kurung tutup. Nomor 2, A or kurung
buka B NC kurung tutup sama dengan kurung buka A OR B kurung tutup N kurung buka A OR C kurung tutup A OR kurung buka B NC kurung tutup. Hukum De Morgan. Hukum De Morgan adalah hukum yang menyatakan bahwa komplement dari suatu operasi logia dapat diubah dengan menukar operasi tersebut dan mengomplementkan setiap variabelnya. Misal A sama dengan 1, B sama dengan 0. Kurung buka 1 OR 0 kurung tutup negasi sama dengan 1 negasi N kosong negasi. 1 negasi sama dengan 0 dan 0 negasi sama dengan 1. 0 1 sama dengan 0 N1 sama dengan 0. Kurung buka A N B kurung tutup negasi sama dengan A negasi plus B plus OR C plus OR B negasi. Hukum kosong atau 1. Hukum kosong atau 1 adalah hukum yang menjelaskan hasil operasi logika ketika suatu variabel dioperasikan dengan nilai kosong atau 1. Pada operasi OR, jika ditambahkan 0, hasilnya tetap variabel tersebut. Jika ditambahkan 1, hasilnya selalu 1. Pada operasi N, jika dikalikan kosong, hasilnya selalu kosong. Jika dikalikan 1, hasilnya tetap variabel tersebut. Contoh A OR kosong sama dengan A. Misalnya 1 OR kosong sama dengan 1, A OR 1 sama dengan 1, dan misalnya kosong OR 1 sama dengan 1. Selanjutnya fungsi boolean. Fungsi aljabar boolean adalah suatu fungsi logika yang menyatakan hubungan antara variabel boolean yang bernilai 0 atau 1 menggunakan operasi seperti AND, OR, dan NOT. Pada bagian pertama ditampilkan dengan contoh fungsi boolean, misalnya f dan kurung x sama dengan x, yang berarti nilai fungsi sama dengan nilai variabelnya. F x, y dalam kurung tutup kurung sama dengan x n y, or x n y not or y not, yang merupakan kombinasi beberapa operasi logika seperti and, or, and, dan or. F kurung buka x, y kurung tutup sama dengan x not y and y not, yang berarti kedua variabel dalam keadaan komplement atau kebalikan. F kurung tutup x, y kurung tutup sama dengan kurung buka x or y not kurung tutup, yang menunjukkan operasi OR antara x dan komplement y. F kurung buka x, y, z kurung tutup sama dengan x, y, z not, yaitu operasi n antara x, y, dan komplement dari z. Selanjutnya dijelaskan bahwa setiap variabel yang terdapat dalam fungsi boolean disebut literal. Literal bisa merupakan variabel asli seperti x, y, z, ataupun bentuk komplement seperti x not, y not, atau z not. Contoh pada fungsi a kurung buka h, y, z kurung tutup sama dengan x, y, z not. Fungsi ini terdiri dari tiga literal, yaitu x, y, dan z not. Kemudian diberikan contoh perhitungan nilai fungsi jika diketahui x sama dengan 1, y sama dengan 1, dan z sama dengan 0. Maka nilai fungsi dapat dihitung sebagai fungsi berikut. H kurung buka 1,1,0 kurung tutup sama dengan 1n 0. K
karena kosong not dapat komplementer kosong, maka nilai menjadi 1, sehingga 1 sama dengan 1. Jadi nilai fungsi H 1,1,0 adalah 1. Jadi kesimpulannya, fungsi boolean digunakan untuk menggambarkan hubungan logika antar variabel yang lainnya kosong atau 1, dan banyak digunakan dalam perancangan rangkaian digital seperti gerbang logika pada komputer pada sistem elektronik. Dan penjelasan dari saya, mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Pada aljabar boolean, sebuah fungsi bisa dituliskan dalam dua bentuk utama, yang disebut bentuk kanonik. Bentuk kanonik ini adalah cara standar untuk menuliskan fungsi boolean supaya lebih mudah dianalisis atau dibuat rangkaian logikanya. Ada dua bentuk kanonik, yaitu fungsi of sum produk atau penjumlahan dari hasil kali yang ditandai dengan tanda pemisah OR, dan product of sum atau perkalian dari hasil jumlah yang ditandai dengan kumpulan OR yang di-n-kan. Walaupun bentuknya berbeda, tetapi kedua fungsi tersebut memiliki fungsi yang sama. Dalam bentuk kanonik ada dua istilah penting, yaitu minterm dan maxterm. Yang pertama adalah minterm, yaitu suku yang berupa perkalian n dari semua variabel dan setiap variabel yang muncul sekali, dan apabila setiap variabel muncul lengkap, maka bisa disebut sebagai literal lengkap. Selanjutnya ada maxterm, yaitu suku yang berupa penjumlahan OR dari semua variabel, dan apabila setiap variabel muncul lengkap, maka disebut sebagai literal lengkap. Pada contoh ini, X not Y bukan minterm karena literal tidak lengkap. Yang kedua, Y not dan Z not bukan minterm karena literal tidak lengkap. Sedangkan X, Y not, Z, X, Y, Z not, X not, Z not, Y not, dan Z merupakan minterm karena literal lengkap. Dan untuk contoh selanjutnya ada X or Z, yang dimana ini bukan maxterm karena literal tidak lengkap. Lalu ada X not plus Y, plus X not or Z, or Z not, yang disebut maxterm karena literal atau variabel yang ada itu lengkap. Ekspresi boolean yang dinyatakan sebagai penjumlahan dari satu atau lebih minterm atau perkalian dari satu atau lebih maxterm disebut dengan bentuk kanonik. Ada dua jenis bentuk kanonik. Yang pertama ada sum of product atau SOP. Bentuk ini adalah penjumlahan dari beberapa minterm. Dan yang kedua ada product of sum. Bentuk ini adalah perkalian dari beberapa maxterm. Simpelnya, sub adalah OR dari N dan post adalah N dari OR. Selanjutnya ada cara membentuk minterm dan maxterm, dan cara menentukan bentuknya tergantung berdasarkan nilai variabelnya. Untuk minterm, nilai 1 adalah variabel biasa dan nilai 0 adalah variabel di komplement, sehingga apabila menemukan sebuah suku yang bernilai 0, maka akan menjadi not. Sedangkan untuk maxterm adalah kebalikannya. Nilai 1 berarti variabel di komplement, dan nilai 0 berarti variabel biasa, sehingga apabila menemukan sebuah suku yang bernilai 0, maka akan menjadi not. Pada tabel ini ada contohnya ya, dan untuk yang kiri itu tabel kebenaran untuk dua peubah atau dua variabel, dan untuk yang kanan itu tabel kebenaran untuk tiga peubah atau tiga variabel. Contoh bentuk kanonik SOP. Untuk sum of product, step pertama adalah kita membuat tabel kebenaran terlebih dahulu. Terus kita ambil semua baris yang bernilai 1, yang dimana pada contoh ini ada 3, yaitu di baris 001, di baris 100, dan di baris 111. Sehingga
ketiga ini dapat digabungkan dengan memberi tanda pemisah OR atau bisa ditulis dengan menggunakan simbol sigma sebagai jumlah minterm. Selanjutnya ada contoh bentuk kanonik POS. Untuk product of sum, langkah pertama setelah membuat tabel kebenaran adalah mengambil semua baris yang bernilai 0. Pada contoh ini terdapat 5 baris yang memiliki output bernilai 0. Yang pertama adalah baris 000, lalu 010, 011, 101, dan 110. Setelah setiap kombinasi tersebut diubah menjadi maksem, lalu digabungkan dengan menggunakan operasi AND seperti ini. Dan bentuk ini juga bisa ditulis menggunakan simbol Pi yang berarti perkalian dari max term. Karena di contoh sebelumnya udah pakai contoh tabel kebenaran, sekarang kita bakal coba pakai bentuk kanoniknya. Untuk mengubah fungsi boolean ke dalam bentuk kanonik SOP, langkah pertama adalah melengkapi literal pada setiap suku agar jumlah variabelnya sama. Pada contoh ini, diberikan fungsi f dengan variabel x, y, z dengan kondisi x or z not z. Pertama, suku x dilengkapi dengan identitas y or y not sehingga menjadi x dikalikan dengan y or y not, lalu dikembangkan menjadi x y or x y not. Setelah itu, masing-masing suku masih dilengkapi lagi dengan z or z not agar semua variabel muncul. Dari proses tersebut diperoleh hasil x, y, z or x, y, z not or x, y not z or x, y not z not. Selanjutnya, pada suku y not z ditambahkan kondisi x or x not sehingga menjadi y not z dikalikan dengan x or x not yang menghasilkan x y not z or x not y not z. Setelah semua suku digabungkan dan disederhanakan, diperoleh bentuk minterm yaitu x not y not z or x y not z not or x y not z or x y z not or x y z. Sehingga fungsi tersebut dapat dituliskan dengan notasi sigma yang menyatakan penjumlahan minterm. Untuk selanjutnya, untuk mengubah fungsi boolean ke dalam bentuk kanonik POS, langkah pertama yang dapat dilakukan itu sama, yaitu melengkapi literal pada setiap suku agar semua variabel muncul. Pada contoh ini, suku x not plus y dilengkapi dengan z not sehingga menjadi x not plus y plus z plus y not. Kemudian diubah menjadi x not plus y, x not or y or z dikalikan dengan x not or y or z not. Selanjutnya, pada suku x or z ditambahkan y not sehingga menjadi x or z not, x or z or z y not yang menghasilkan x or z or z dikalikan dengan x or y not or z. Kemudian pada suku z or z ditambahkan x not sehingga menjadi y or z or x not yang menghasilkan x or y or z dikalikan dengan x not or y not z. Setelah semua suku digabungkan dan disederhanakan, diperoleh bentuk x or z or z dikalikan dengan x or z not or z dikalikan dengan x or z not or z not. Sehingga bentuk ini dapat ditulis dengan notasi pi yang menyatakan perkalian max term. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isa Madani dengan NIM 2505090002. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian saya yaitu konversi antar bentuk kanonik dan beta Karnaugh. Ringkasan topiknya yaitu konversi SOP POS menggunakan hukum De Morgan.
representasi rangkaian logika, gerbang turunan, dan pengantar peta Carnot untuk penyederhanaan fungsi boolean. Nah, notasi kanonik SOP, post, minterm, maxterm itu definisi singkatnya yaitu SOP itu sum of product fungsi ditulis sebagai penjumlahan minterm. Contoh F-nya yaitu sama dengan sigma 14567. Post itu fungsi ditulis sebagai hasil kali maxterm. Kalau SOP itu minterm, kalau post itu maxterm. Contohnya itu post itu 0, 2, 3. Nah, minterm itu bisa minterm MJ ya, itu kombinasi variabel yang menghasilkan 1. Kalau maxterm MJ itu kombinasi yang menghasilkan 0. Nah, konversi SOP post ini contohnya ya. F X Y Z sigma 14567. Langkah 1, tentukan F aksen. Nah, F aksen itu gimana cara nentuinnya? Nah, ini kan udah ada 1, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, yang belum ada itu apa? Kan adanya 0 sampai 7. Nah, yang belum ada berarti 0, 2, 3. Nah, berarti itu F aksennya. Komplement dari indeks minterm. Terapkan De Morgan, yaitu F sama dengan F aksen dalam kurung aksen sama dengan M0 ditambah M2 tambah M3 dalam kurung aksen sama dengan M0 aksen M2 aksen M3 aksen. Nah, terus langkah ketiga yaitu ganti M komplement ke ekspresi variabel. Ini kita ganti ke ekspresi ya, variabel yaitu post F sama dengan dalam kurung X tambah Y tambah Z tutup kurung buka kurung X tambah Y aksen tambah Z tutup kurung buka kurung X tambah Y aksen tambah Z aksen tutup kurung sama dengan post 0, 2, 3. Nah, bisa dilihat juga di sini untuk lebih jelasnya konversi antar bentuk kanonik. Nah, misalkan F adalah fungsi boolean dalam bentuk SOP dengan diagram berubah seperti yang saya jelaskan tadi. F X Y Z itu 1, 4, 5, 6, 7. Nah, F aksennya adalah fungsi komplement dari F. F aksen X Y Z sama dengan sigma 0, 2, 3 sama dengan M0, M2, M3. Dengan menggunakan hukum De Morgan, kita dapat memperoleh fungsi F dalam bentuk post. Nah, ini kita F X Y Z sama dengan F aksen buka kurung X Y Z tutup kurung lagi aksen lagi sama dengan buka kurung M0 tambah M2 tambah M3 tutup kurung aksen sama dengan M0 aksen dikali M2 aksen dikali M3 aksen. Nah, ini ya kayak tadi ya, kita ubah ke ekspresi variabel yaitu buka kurung X aksen Y aksen Z aksen tutup kurung aksen buka kurung X aksen Y Z aksen tutup kurung aksen buka kurung X aksen Y Z tutup kurung aksen. Nah, kita terus sederhanain lagi ya. Buka kurung X tambah Y tambah Z tutup kurung X buka kurung X tambah Y aksen tambah Z tutup kurung buka kurung X tambah X Y aksen ditambah Z aksen tutup kurung. Nah, sama dengan M0, M2, M3 sama dengan 0, sama dengan post 0, 2, 3. Jadi F X Y Z sama dengan sigma 14567 sama dengan post 0,23. Kesimpulan MJ aksen sama dengan MJ. Nah, representasi rangkaian logika. Fungsi boolean dapat direpresentasikan sebagai rangkaian logika gerbang dasar AND, OR, NOT. Contoh F X Y Z
sama dengan XY tambah X aksen Y dapat diwujudkan sebagai kombinasi gerbang AND dan OR dengan satu inverter untuk X aksen. Nah, ini ya. Fungsi boolean dapat juga direpresentasikan dalam rangkaian logika. Ada 3 gerbang logika, gerbang AND, gerbang OR, dan gerbang NOT. Nah, ini ya gerbang AND. Gerbang AND itu 2 masukan, X, Y. Jadi kayak kali ya, kayak dua-dua. X dengan Y, jadinya X, Y. Kalau gerbang OR 2 masukan, nah itu jadinya simbolnya tambah ya, X tambah Y. Nah, kalau ini artinya keduanya itu ya sama ya, keduanya sama itu baru menghasilkan kalau keduanya satu baru menghasilkan satu. Kalau kalau salah satunya ada 0 berarti 0. Kalau ini kalau salah satunya ada 1 nanti hasilnya 1. Misal ini 1, X nya 1, Y nya 0 itu 1. Kalau X nya 0, Y nya 1, 1. Kalau X nya 1, Y nya 1, 1. Kalau dua-duanya 0, 0. Nah, ini X sama X, ini gerbang NOT ya, inverter X. Nah, hasilnya X aksen. Itu misal X nya 0, itu hasilnya 1. Kalau X nya 1, hasilnya 0 ya, kayak pembalik gitu inverter itu ya. Nah, terus ini contoh 8, nyatakan fungsi XYZ sama dengan XY X aksen Y ke dalam rangkaian logika. Penyelesaiannya, nah ini ada cara-caranya ya. Ini pertama, ini kita tulis dulu ini X Y. Nah, terus kita tarik garis set. Nah, terus ini kan ada pertama ini ada apa ya, logika N ya, itu itu jadinya XY. Nah, kalau yang bawah itu sebelum ke logika N, X nya kita inverter dulu, jadinya kan X terus di inverter jadinya X aksen. Nah, terus ada gerbang logika N, jadinya X aksen Y, terus digabungin lagi set, tapi ini logikanya OR. Kalau yang tengah itu N, yang terakhir ini OR ya, jadi XY OR X aksen Y. Nah, tulisannya begitu ya, XY tambah X, Y. Nah, cara yang kedua, ini kita nulis X nya satu aja, kita tulisnya X Y, terus kita tarik garis lurus, kita N kan hasilnya XY. Nah, terus kita ambil keduanya, terus baru ke bawah itu ya, terus kita baru X nya kita inverter, Y nya kita langsung ke N. Lalu kalau X nya udah di inverter, kita masukkan lagi ke N. Nah, lalu ke N, dari kedua N ini kita satukan lagi ke OR, jadinya XY tambah X aksen Y. Nah, cara ketiga ini gini ya, XY nya itu ini ya, garis ya, set. Nah, terus kita ambil lurus gitu ya, kita tarik juga, kita N kan jadinya XY. Yang bawah kita juga sama, X nya kita inverter dulu, lalu Y nya kita langsung ke N. Lalu kalau X nya sudah di inverter, kita masukkan ke N. Nah, kita terus gabungin kedua N nya melalui gerbang OR itu, jadi XY plus X aksen Y. Nah, ini tuh ada gerbang logika turunan, gerbang NAND, NOR, SOR, dan XNOR. Nah, gerbang NAND semua itu dapat dibentuk dari logika gerbang dasar tadi ya, AND or NOT. NAND itu dalam kurung XY aksen, NOR itu dalam kurung X tambah Y aksen. Kalau SOR itu X itu simbol Y. Kalau XNOR itu X simbol itu terus di aksen lagi. Nah, beberapa rangkaian diimplementasi lebih efisien menggunakan hanya NAND atau hanya NOR.
Nah, ini ya, kalau nen itu X Y dalam kurung lalu diaksen. Kalau nor itu dalam kurung X or Y terus diaksen. Nah, ini SOR dan XNOR bisa dilihat ya. Nah, keempat gerbang di atas merupakan kombinasi dari gerbang-gerbang dasar, misalnya gerbang NOR disusun dengan kombinasi OR dan gerbang NOT ya. Bisa dilihat ekuivalen dengan, jadi itu tuh kayak daripada nulisnya kepanjangan ya kita pakai ini aja ya, gitu ya. Itu bisa dibentuk dari gerbang dasar tadi ya. Dan itu dengan memasukkan hukum dan Morgan kita juga dapat membuat gerbang logika ekuivalen dengan gerbang NOR dan NAND. Nah, tadi ya. Nah, ini bisa dilihat. Kita lanjut saja. Nah, transistor untuk gerbang logika. Nah, ini ya bisa dilihat N. Nah, ini kalau N itu salah satunya mati ya outputnya enggak nyala. Kalau salah satunya mati itu masih bisa nyala. NOT itu kebalikan ya. NAND itu tadi ya, XY itu XY dalam kurung terus dinotkan ya. XY itu ya terus dinotkan. Lanjut, penyederhanaan fungsi boolean. Menyederhanakan fungsi boolean artinya mencari bentuk fungsi lain yang ekuivalen tetapi dengan jumlah literal atau operasi yang lebih sedikit. Ya, contoh X Y sama dengan X aksen Y tambah X Y aksen tambah Y aksen disederhanakan menjadi F X Y sama dengan X aksen plus Y aksen. Nah, gitu ya caranya teman-teman. Juga dipandang dari segi aplikasi aljabar boolean, fungsi boolean yang lebih sederhana berarti rangkaian logikanya juga lebih sederhana menggunakan jumlah gerbang logika sedikit. Kalau ini tuh tadi kayak eliminasi gitu ya menggunakan rumus aljabar boolean. Jadi, nah, 3 metode yang dapat digunakan untuk mencari fungsi boolean yaitu cara aljabar menggunakan hukum-hukum aljabar boolean. Nah, tadi metode peta Karnaugh Map ya, metode Quine Mac plus K, metode tabulasi. Nah, yang akan dibahas itu Map. Nah, Map itu metode grafis untuk menyederhanakan fungsi boolean. Metode ini ditemukan oleh Maurice Karnaugh pada 1953. Peta Karnaugh adalah sebuah diagram peta yang terbentuk dari kotak-kotak berbentuk bujur sangkar yang bersisian. Tiap kotak merepresentasikan sebuah minterm. Tiap kotak dikatakan bertetangga jika minterm yang mempresentasikan berbeda hanya satu buah literal. Nah, oke, bagian saya udah selesai ya. Akan saya jelaskan lebih lanjut lagi. Transistor untuk gerbang logika, implementasi hardware. Gerbang logika direalisasikan oleh kombinasi transistor MOSFET pemilihan struktur CMOS CTL. Lanjut saja, peta Karnaugh, konsep dan aturan. Nah, poin utama Map adalah merepresentasi visual minterm untuk 2-4 berubah. Tiap kotak satu minterm isi 1 jika fungsi 1 pada kombinasi tersebut tetangga jika berbeda pada satu literal. Bentuk pengelompokan 1, 2, 4, 8 ya, power of 2 ya, jadi kelipatan 2 ya, untuk menyederhanakan. Nah, ringkasan dan langkah selanjutnya, pahami SOP POS melalui komponen dan De Morgan. Gunakan Map untuk menyederhanakan minimal literal dan gerbang. Praktikan konversi antar bentuk kanonik, implementasi rangkaian, dan optimasi menggunakan hanya NAND OR atau NOR. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang apa itu peta Carnot atau Key-map. Nah, sebelum bab ini kita sudah membahas mengenai pengertian peta Carnot sendiri atau Key-map sendiri. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai peta Carnot dengan 2 variabel, 3 variabel, dan 4 variabel atau peubah, beserta juga dengan bagaimana cara mengisinya. Nah, selain itu, kita juga akan berlatih menggunakan contoh soal yang sudah diberikan. Selanjutnya, di sini kita akan memulai dengan peta Carnot atau Key-map 2 variabel atau peubah. Nah, di sini perlu diingat bahwa variabel pada Key-map ini dengan tanda kutip seperti ini merupakan perwakilan dari nilai 0. Nah, sedangkan yang tidak ada tanda kutip seperti ini merupakan nilai 1. Langsung saja kita akan mengenal bagaimana tabel-tabelnya. Nah, bisa dilihat pada tabel yang tengah ini ada garis miring X dan Y. Nah, X dan Y ini merupakan perwakilan dari baris dan kolom. Pada baris di sisi kiri ini merupakan punyaan dari X yang memiliki nilai 0 dan 1. Sedangkan kolom atas ini merupakan perwakilan dari Y yang memiliki nilai juga 0 dan 1. Di sini di tabel ini ada 4 kotak, 1, 2, 3, 4. Nah, 4 kotak ini didapatkan dari 2 dipangkat 2, yaitu 4. Dan kita bergeser ke tabel sebelahnya. Di sini bisa dilihat ada M0, M1, M2, M3. M ini merupakan minterm atau kotak pertemuan antara X dan Y. Di sini urutan untuk Key-map 2 variabel, mintermnya masih urut minterm 0 sampai dengan minterm 3 dari atas hingga bawah. Nah, sekarang kita bergeser ke kotak paling ujung ini. Kenapa di sini ada tanda kutip dan tidak ada tanda kutip seperti yang dijelaskan di awal tadi? X tanda kutip atau Y tanda kutip ini merupakan nilai 0 dari X sendiri dan Y sendiri. Dan untuk yang tidak ada tanda kutip itu merupakan nilai 1 dari X dan Y. Nah, X tanda kutip ini dibaca X0 dan Y tanda kutip ini dibaca Y0. Dan kenapa di dalamnya ada X0 dan Y0? Nah, di sini sudah dijelaskan pada tadi sebelumnya minterm ini merupakan pertemuan. Jadi ini bisa disebut minterm 0, yaitu merupakan pertemuan antara X0 dan Y0. Jadi isinya X0 dan Y0. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan langsung mengerjakan contoh soalnya. Nah, di sini ada fungsi X, Y sama dengan X0, N, X, Y. Nah, plus di sini itu dibaca N ya, teman-teman. Nah, sekarang untuk mengisi Key-map ini kita perlu membedah dulu fungsinya ini. Kita lihat dulu di suku pertama, baru kita lihat di suku kedua nantinya. Nah, kita fokus ke suku pertama dulu. Di sini di suku pertama ada X0, Y0. Nah, sudah dijelaskan di sebelumnya, X0 itu merupakan nilai dari 0 ya, teman-teman. Nah, X0 itu 0 dan Y0 itu juga merupakan nilai dari 0. Nah, sudah diketahui kan X0, Y0-nya itu 0. Nah, X di sini 0 itu ada di baris pertama dan Y0 juga ada di kolom pertama. Jadi kita pertemukan dan bertemu di minterm 0. Nah, jadi di sini itu nah, setelah kita bertemu ini, titik pertemuannya ini, kotak pertemuannya ini, kita beri tanda dengan angka 1.
Nah, seperti itu ya teman-teman. Kita beri tanda angka 1. Setelah kita beri tanda, kita lihat nih suku selanjutnya di suku kedua. Nah, di suku kedua ini ada X, Y. Nah, di sini tidak ada tanda kutipnya ya teman-teman, bisa dilihat ini tidak ada tanda kutip dan ini tidak ada tanda kutip, yang artinya X ini merupakan nilai 1 dan Y ini juga merupakan nilai 1. Nah, kita lihat lagi ke tabelnya. X dengan nilai 1 ada di baris kedua dan Y dengan nilai 1 ada di kolom kedua. Kita tarik, kita pertemukan. Di sini ya teman-teman, di minterm ketiga. Seperti itu, kita beri tanda lagi dengan angka 1. Nah, terus setelah sudah ketemu suku pertama dan suku kedua masuk ke key map-nya ini, kotak-kotak yang kosong, minterm yang kosong ini kita beri tanda dengan angka 0 ya teman-teman. Sebentar. Kita beri tanda angka 0. Nah, seperti itu. Nah, dari peta kernel atau key map 2 variabel ini kita sudah berlatih soal. Selanjutnya kita akan beralih ke key map dengan 3 variabel. Nah, bisa dilihat di 3 variabel ini mungkin sedikit berbeda ya teman-teman dengan 2 variabel. Dimulai dari yang ini, yang mencolok ini ya. Ada 2 angka. Nah, 2 angka ini mewakili untuk untuk variabel Y dan untuk variabel Z. Seperti itu ya teman-teman. Nah, sama seperti sebelumnya, 0 ini merupakan Y0 dan Z0 ini juga merupakan Z untuk Z0. Seperti itu ya teman-teman. Jadi setelah itu kita setelah itu ditemukan ke X0, Y0, Z0 karena ini 0, ini 0, ini 0. Seperti itu, begitu juga seterusnya sampai hingga variabel dengan nilai terakhir seperti ini. Nah, bergeser ke tabel sampingnya ini. Di sini mintermnya sedikit berbeda, urutan mintermnya itu sedikit berbeda karena 0, 0, 0, 1, 1, 1, dan 1, 0. Oh iya teman-teman, sebelumnya untuk angka 0, 0, 0, 1, 1, 1, dan 1, 0 ini urutannya tidak boleh diubah ya teman-teman, karena ini merupakan aturan mutlak dari key map ini sendiri. Setelah itu kita beralih ke minterm lagi. Kenapa yang minterm 0, minterm 1, terus kenapa jadi minterm 3 kak? Nah, kenapa jadi minterm 3 itu kita temukan bahwa ini 01 ke 11 ini terus kembali ke 10 ini sedikit loncat ya teman-teman, terus dia kembali lagi ke 10 seperti itu. Jadi ke minterm ini minterm 0, minterm 1, terus loncat ke minterm 3 ya teman-teman, dan ini kembali lagi ke minterm 2. Begitu juga yang di bawahnya. Selanjutnya kita ke minterm 4, minterm 5, terus loncat ke minterm 7, dan selanjutnya kembali ke minterm 6. Seperti itu. Itu untuk urutannya ya teman-teman. Dan perlu diingat juga bahwa urutan-urutan 0, 0, 0, 1, 1, 1, dan 1, 0 dengan mintermnya ini merupakan aturan mutlak dari key map-nya ini sendiri ya teman-teman. Jadi jangan sampai salah urutannya, jangan sampai salah urutan mintermnya, seperti itu ya teman-teman, karena jika salah mempengaruhi apa yang kita temukan, seperti itu. Nah, selanjutnya langsung aja kita mengerjakan contoh soalnya nih teman-teman. Di sini ada fungsi X, Y, Z. Nah, fungsi X, Y, Z sama dengan X0, Y, Z0, N, X, Y, Z0, N, X, Y, Z. Nah, di sini sama seperti pengerjaan 2 variabel dan sebelumnya ya teman-teman, bahwa X0 ini kita lihat di suku pertama dulu, bahwa X0 ini merupakan nilai 0, Y1, Z0 ini merupakan nilai 0 juga. Jadi kita cari dulu X dengan nilai 0 itu ada di baris pertama, dan Y1, Z0. Jadi kita lihat di kolom atas.
1 0. 1 0 ada di kolom paling kanan nih teman-teman. Jadi kita tarik 0-nya ini ke sini. Nah, kita bertemu di min term 2. Kita beri tanda lagi dengan angka 1 seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat di suku kedua ada X, Y, Z, not. Nah, sama halnya dengan yang sebelumnya, X merupakan perwakilan dari nilai 1, Y merupakan perwakilan dari nilai 1, dan Z not merupakan 0. Betul. Nah, kita lihat lagi pada tabel key map-nya bahwa X sama bernilai 1. X bernilai 1 ada di baris kedua nih teman-teman. Ada di baris kedua, dan Y 1, Z 0. Jadi 1 0. Kita lihat lagi 1 0 ada di kolom ujung kanan lagi nih. Kolom ujung kanan nih. Nih. Terus ke bawah tarik lagi. Nah, ditemukan di min term 6. Kita beri tanda lagi angka 1 ya teman-teman. Nah, kita berlanjut melihat ke suku ketiga. Suku ketiga ini, wah, tidak ada tanda kutipnya nih teman-teman. Jadi ini semua bernilai benar, bernilai 1. Ini semua bernilai 1. Kita lihat aja nih, X bernilai 1 ada di ini, ada di baris kedua, dan YZ bernilai 1 semua itu ada di kolom ketiga. Kita tarik. Nah, kita tarik ke bawah. Bertemulah X, Y, Z ini di min term 7. Kita beri tanda lagi di angka 1 seperti itu. Nah, sama halnya dengan yang dua variabel seperti itu. Min term yang kosong ini, kotak-kotak yang kosong ini, kita beri tanda 0 ya teman-teman. 0 0. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, 3 variabel sudah selesai. Sekarang kita berlanjut ke 4 variabel nih teman-teman. Kita mendekati hampir selesai. Nah, 4 variabel, key map 4 variabel. Sama seperti yang 3 variabel. Mungkin sedikit berbeda, hanya sama di bagian kolom. Di 4 variabel ini, dia barisnya juga bernilai 2 semua nih teman-teman, karena dia mewakili WX dan di kolom atas mewakili YZ. Sama seperti sebelumnya ya teman-teman, bahwa urutan-urutan angka ini tidak boleh dirubah. Ini merupakan aturan mutlak dari key map sendiri ya teman-teman. Dan kita kembali melihat ke tabel min term ini. Nah, kalau kita perhatikan nih, di tabel min term ini memang benar di kolom ketiga ini sudah lompat nih, benar nih Kak, sudah lompat di min term selanjutnya. Tapi kenapa yang baris ketiga ini jadinya yang terakhir, angka terakhir nih Kak? Nah, sama aturan sebelumnya ya teman-teman, karena baris untuk mewakili WX ini juga sama memiliki 2 nilai, yaitu 0001 dan 11, yang dimana ini tidak bisa dirubah urutannya. Jadi sama seperti alasan sebelumnya bahwa 01 ke 11 ini kan agak loncat, dia kembali lagi ke 10. Jadi ini baris ketiga ini juga diloncatin nih ke bawah dulu, baru mereka kembali ke atas ya teman-teman, seperti itu. Jadi urutannya pada min term 4 variabel ini jangan salah ya teman-teman. Untuk min term 0, terus selanjutnya min term 1, terus kita lompat ke min term 3, terus kita kembali lagi ke min term 2. Nah, untuk baris kedua masih sama, min term 4, 5, terus loncat ke 7, terus kembali lagi ke min term 6. Nah, terus ke baris 3 ini dilompati dulu ya teman-teman, kita keloncat ke baris keempat dulu untuk mengisi min term 8, min term 9, terus kita loncat dulu, terus habis itu kita kembali. Nah,
Terus kita isi deh yang baris ketiga ini sama aturannya minjem 12, minjem 13, habis itu kita loncat ke minjem 15, terus kembali lagi ke minjem 14. Seperti itu ya teman-teman. Perlu diingat dan diperhatikan bahwa minjem 4 variabel ini lompat-lompat ya teman-teman. Dan jangan sampai terbalik untuk angka-angka perwakilan nilai ini ya teman-teman, karena ini mempengaruhi logika yang didapatkan. Nah, selanjutnya ada contoh soal lagi nih teman-teman untuk keymap 4 variabel. Di sini ada fungsi w, x, y, z sama dengan w naught, x naught, y naught, z naught, n w, x, y naught, z n w, x naught, y, z naught. Nah, sama seperti keymap 2 variabel dan 3 variabel, bahwa kita lihat dulu di suku pertamanya. Di suku pertama, w ini mewakili nilai 0 karena w naught, x ini 0, y ini 0, dan z ini 0. Oh, kita temukan bahwa mereka merupakan nilai 0 semua nih teman. Dan sekarang kita beralih ke tabelnya. Ini mudah sekali, wx ini untuk nilai 00 ada di paling atas, dan untuk yz00 ada di paling kiri juga. Jadi langsung aja kita tulis angka 1 di sini. Nah, langsung ketemu nih teman-teman. Nah, selanjutnya kita lihat di suku kedua. Suku kedua ini ada w. W ini merupakan nilai 1 karena dia tidak ada not, dan x ini merupakan nilai 1 juga. Nah, y ini ada tanda kutip jadi dia y not, jadi merupakan nilai 0, dan z ini merupakan nilai 1. Kita lihat lagi ke tabel, kembali lagi ke tabel, bahwa wx ini satu-satu nih, wx nih, ini wx, dan ini yz. wx 11 berarti ada di baris ketiga, dan yz01 ada di kolom kedua. Nah, kita tarik nih teman-teman, kolom kedua, baris ketiga. Nah, kita tulis 1 di sini nih teman-teman. Oke, sudah selesai nih untuk suku kedua. Kita lanjut ke suku ketiga atau yang terakhir. Oke, mendekati selesai banget nih teman-teman. Ayo, sekarang teman-teman dulu nih yang jawab, baru aku ya. Ini untuk suku ketiga kita bisa lihat bahwa w-nya ada perwakilan nilai berapa nih teman-teman? Betul, 1. Nah, x-nya ada tanda kutip, berarti x naught berarti mewakili nilai 0. Nah, ini y-nya dia tidak ada tanda kutip, berarti dia mewakili nilai 1. Dan z-nya ada tanda kutip, berarti dia z0 mewakili nilai 0. Seperti itu teman-teman. Jadi bisa dilihat bahwa wx-nya 10 dan yz-nya juga 10 nih teman-teman. Bisa dilihat, jadi kita cari dulu di baris wx. Baris wx untuk mewakili nilai 10 ada di baris terakhir, baris keempat. Nah, yz itu juga sama nih, 10, berarti dia juga ada di kolom keempat. Kita tarik lagi nih teman-teman. Kita tarik. Kita bertemu di minjem 10. Kita beri tanda 1. Nah, kita lingkari lagi nih yang kosong-kosong nih. 0, 0, 0, 0, 0, 0, seperti itu nih. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, kita bisa lihat bahwa ini dominan 0 ya teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Nah, perlu diingat untuk reminders, atau perlu diingat sekali ini aturan keymap, bahwa variabel yang memakai tanda kutip nilainya adalah 0, dan yang tanpa tanda kutip nilainya 1 tadi ya teman-teman. Dan yang kedua, hati-hati dengan urutan ajaib yang melompat di kolom dan baris, apalagi di 4 variabel ya teman-teman, karena itu loncatnya itu bukan hanya di kolom tapi juga di barisnya. Nah,
Yang ketiga, teliti mencari titik temu baris dan kolom. Isi kotak tersebut dengan angka 1. Nah, jika kita sudah ketemu titik temunya itu seperti tadi, jangan lupa diberi tanda angka 1. Lalu isi sisa kotak yang kosong tadi dengan angka 0. Nah, demikian penjelasan dari keymap 2, 3, dan 4 variabel beserta dengan cara mengisinya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yafi Imran Azhar dari kelompok 2. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya. Saya akan menjelaskan tentang pengisian peta kernel dari tabel kebenaran. Langsung saja, yang pertama yaitu ada cara-caranya. Tinjau hanya nilai fungsi yang memberikan satu. Fungsi boolean yang merepresentasikan tabel kebenaran adalah f dalam kurung x, y sama dengan x aksen, y aksen, z plus x y aksen, z aksen plus x y aksen, z plus x y z. Oke, jadi di sebelah kiri itu terdapat tabelnya dan di sebelah kanan itu terdapat kolom keymapnya. Nah, untuk cara pengisiannya yaitu sangat mudah sekali. Yang pertama, dari sisi kiri kita menambahkan nilai 0 dan nilai 1 untuk x. Dan untuk di bagian atas kita menambahkan nilai-nilai dari YZ mulai dari 00, 01, 11, dan 10. Nah, untuk cara memasukkannya yaitu kita lihat di tabel. Nah, untuk di tabel tuh kan ada yang hasilnya 1. Nah, kita lihat di belakangnya tuh yang hasilnya 1 tuh x-nya bernilai berapa, y-nya nilai berapa, dan z-nya bernilai berapa. Nah, dapat disimpulkan kan otomatis x, y, z-nya itu 001, maka hasilnya 1. Di sini kita masukkan yang sama-sama bernilai 001, yaitu di sini. Untuk selanjutnya yaitu ada lagi, misal contoh x-nya 1, y-nya 0, dan z-nya 1. Kan hasilnya 1 tuh. Nah, kita tuh masukin juga, dipasin juga di bagian mana. Ini berarti kita masukkan di bagian sini. Dan seterusnya. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada teknik minimisasi fungsi boolean dengan peta kernel. Penggunaan peta kernel dalam penyederhanaan fungsi boolean dilakukan dengan cara menggabungkan kotak-kotak yang bernilai 1 dan saling bersisian. Kelompok kotak yang bernilai 1 dapat membentuk, seperti contohnya ada pasangan, yaitu terdapat 2 angka 1, yang selanjutnya ada kuat, yaitu terdapat 4 angka 1. Langsung saja, yang pertama yaitu ada pasangan. Untuk pasangan sendiri, di sebelah kiri itu ada gambar keymapnya, dan sebelah kanan itu ada aljabarnya. Nah, untuk sebelum disederhanakan, itu f dalam kurung w x y z sama dengan w x y z plus w x y z aksen. Nah, untuk pasangan sendiri itu sangat mudah dicari ya. Di keymap sendiri itu ada, kan ini ada cuman 2 angka 1 bersebelahan. Nah, itu namanya yang pasangan ya, teman-teman. Ini berarti yang berpasangan. Nah, terus untuk hasil akhirnya itu dijabarkan f sama dengan wxyz plus wxyz aksen sama dengan wxyz sama dengan wxy dalam kurung z plus z aksen sama dengan wxy dalam kurung 1 sama dengan wxy. Nah, itu dapat disimpulkan tuh sesudah disederhanakan f wxyz sama dengan wxy. Nah, lalu untuk yang selanjutnya yaitu ada kecoret. Yang selanjutnya yaitu ada kuat 1. Nah, untuk kuat 1 sendiri itu di sebelah kanan ada bukti secara aljabar dan di sebelah kiri ada keymapnya. Untuk kuat 1 yaitu ketika ada angka 1 di keymap yang bersebelahan, berjejeran dalam satu baris. Itu masuknya kuat 1 ya, teman-teman. Beda sama pasangan. Kalau pasangan kan cuma 2. Nah, kalau kuat tuh 4
angka 1. Ini contohnya. Jadi sebelum disederhanakan tuh f wx y z sama dengan wx y aksen z aksen plus wx y aksen z plus wx y z plus wx y z aksen. Untuk sesudah disederhanakannya menjadi f wx y z sama dengan wx. Terus di sini ada bukti secara aljabar. Baik, yang selanjutnya itu untuk kuad 2. Nah, kuad 2 tuh sebenarnya sama kayak kuad 1, cuman bedanya di sini. Untuk kuad 2 tuh angka satunya tuh membentuk 2 baris dan 2 kolom. Ini seperti ini contohnya. Nah, ini tuh disebut kuad 2. Contoh kuad yang kedua, yaitu pada sebelum disederhanakan tuh f dalam kurung wx y z sama dengan wx y aksen z aksen plus wx y aksen z plus wx aksen y aksen z aksen plus wx aksen y aksen z sesudah menjadi f dalam kurung wx y z sama dengan y aksen. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam tutur kata. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Januar Arda Prayoga dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer angkatan 2025 dengan NIM 25050090005. Di sini saya ingin melanjutkan dan mengakhiri presentasi atau penjelasan dari teman-teman saya sebelumnya, dengan saya sendiri membawakan materi ketidakunikan hasil penyederhanaan, tips menyederhanakan dengan KeyMap, dan kondisi don't care atau X. Untuk yang pertama, ketidakunikan hasil penyederhanaan. Mengapa hasilnya bisa berbeda? Tentunya karena dalam menyederhanakan fungsi boolean menggunakan KeyMap seringkali terdapat lebih dari satu cara untuk mengelompokkan angka 1 atau looping. Disebabkan oleh adanya beberapa kombinasi prime implicate yang menutupi seluruh angka 1 dengan jumlah korban yang sama. Kenyataannya tidak ada jawaban tunggal yang paling benar selama hasilnya memiliki jumlah literal dan tram yang paling minimum. Implikasi desainer bebas bisa memilih kombinasi yang paling memudahkan dalam tata letak sirkuit fisik. Pada contoh ini, kemungkinannya tuh sama aja. Untuk pengelompokan 1 memiliki 5 term, yang kedua juga memiliki 5 term tapi berbeda tempat, yang ketiga sama memiliki kesamaan 5 term tapi berbeda dengan caranya atau tempatnya. Tips menyederhanakan dengan KeyMap. Pada kesempatan ini saya menjelaskan mengenai cara menyederhanakan fungsi boolean menggunakan KeyMap serta bagaimana don't care condition dapat membantu kondisi penyederhanaan agar hasilnya lebih sederhana. Dalam KeyMap biasanya terdapat beberapa jenis nilai dalam kotaknya, yaitu 1, 0, dan X. Nilai 1 menunjukkan kondisi ketika fungsi bernilai besar, dengan 0 menunjukkan kondisi ketika fungsi bernilai salah. Selain itu terdapat juga simbol X, D, atau omega yang disebut dengan don't care condition. Strategi pertama untuk dapat memaksimalkan menyederhanakan dengan KeyMap, yang pertama adalah memprioritaskan kelompok terbesar. Dalam KeyMap kita harus selalu mencoba membuat kelompok dengan ukuran terbesar terlebih dahulu, seperti octet yang terdiri dari 8 sel, kemudian quad yang terdiri dari 4 sel, dan terakhir pair yang terdiri dari 2 sel. Semakin besar kelompok yang terbentuk, maka semakin banyak variabel yang dapat dieliminasi dari ekspresi boolean. Strategi kedua yaitu menghindari redundasi, yaitu memastikan setiap kelompok yang dibuat mencakup setidaknya satu angka yang belum tercakup oleh kelompok lain. Dengan cara ini, setiap kelompok memiliki fungsi yang jelas dalam proses penyederhanaan. Strategi ketiga yaitu menggunakan teknik wrapping atau penggulungan.
Dalam Keymap, sisi kiri dan kanan, serta sisi atas dan bawah sebenarnya dianggap saling bersebelahan. Artinya, sel yang berada di ujung peta tetap dapat digabungkan dengan sel di sisi berlawanan jika memenuhi pola kelompok yang valid. Untuk yang terakhir atau strategi keempat adalah memperhatikan angka 1 yang terilustrasi. Angka 1 yang hanya memiliki sedikit tetangga biasanya harus segera dikelompokkan terlebih dahulu karena kemungkinan hanya memiliki satu cara pengelompokan. Kelompok seperti ini biasa disebut dengan essential prime duplicate. Sebagai contoh, misalkan kita memiliki sebuah Keymap dengan 4 variabel yaitu A, B, C, D. Pada peta tersebut terdapat beberapa sel yang bernilai 1 serta beberapa sel yang berisi simbol X sebagai don't care condition. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi semua sel yang bernilai 1. Nilai yang 1. Sel-sel tersebut menunjukkan kondisi di mana fungsi boolean bernilai besar sehingga harus dimasukkan dalam proses pengelompokan. Setelah itu kita melihat apakah terdapat sel don't care yang berada di dekat angka 1. Jika sel tersebut dapat membentuk kelompok yang lebih besar, maka nilai X dapat dianggap sebagai 1 agar kelompok tersebut dapat dibesarkan. Contohnya ini. Nah, sebagai contoh terdapat 2 sel bernilai 1 yang berdekatan dengan sel X. Jika X dianggap sebagai 0, maka kelompok yang tersebut hanya pair atau 2 sel. Namun jika X dianggap sebagai 1, maka keempat sel tersebut dapat digabungkan menjadi quad atau 4 sel. Dengan terbentuknya kelompok yang lebih besar, maka jumlah variabel yang tersisa dalam ekspresi boolean menjadi lebih sedikit. Setelah kelompok terbentuk, langkah berikutnya menentukan variabel yang nilainya tetap pada seluruh sel dalam kelompok tersebut. Variabel yang nilainya berubah akan dieliminasi persamaan. Sebagai contoh, jika dalam suatu kelompok nilai A selalu 0 dan D selalu 1. 0, D selalu 1. Sedangkan variabel lainnya berubah-ubah, maka ekspresi boolean yang dihasilkan adalah A not D. Artinya, fungsi tersebut hanya bergantung pada variabel A dan D saja, sedangkan variabel lainnya sudah berhasil dieliminasi melalui proses pengelompokan. Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa penggunaan don't care condition sangat membantu dalam proses penyederhanaan fungsi boolean, karena kemungkinan terbentuk kelompok yang lebih besar dibandingkan jika nilai diabaikan. Kondisi don't care itu sendiri adalah, apa sih don't care itu? Don't care adalah kondisi di mana input tertentu tidak mungkin terjadi atau outputnya tidak dipedulikan oleh sistem. Biasanya dikasih simbol dengan huruf X, D, atau theta. Fungsi utama digunakan sebagai kartu joker untuk memperbesar ukuran kelompok dalam Keymap. Aturan main bisa dianggap sebagai 1 jika membantu memperbesar kelompok, misal mengubah pair menjadi quad. Bisa dianggap sebagai 0 jika tidak membantu penyederhanaan atau diabaikan saja. Contohnya, kesimpulannya adalah Carnot Map merupakan metode yang sangat efektif untuk menyederhanakan fungsi boolean dalam sistem digital. Dengan menerapkan strategi pengelompokan yang tepat serta memanfaatkan don't care condition, kita dapat menghasilkan ekspresi boolean yang lebih sederhana sehingga rangkaian logika yang dihasilkan juga lebih efisien. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan untuk penyederhanaan untuk materi yang seperti tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah tutur kata. Dari aku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.